Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Rizky Afianti dengan NIM 190-321-100-110 dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Madura. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang komoditas jagung yang menjadi salah satu komoditas unggulan dari Kabupaten Lamongan. Video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah penyuluhan pertanian. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu komoditas jagung di Lamongan. Tanaman jagung merupakan tanaman pangan kedua setelah padi yang mempunyai nilai strategis bagi perekonomian Indonesia, khususnya yaitu ketahanan pangan. Sentra produksi jagung di Indonesia berada di Jawa sebesar 65% dan sisanya ada di luar Jawa. Jawa Timur merupakan sentra produksi jagung terbesar yang tersebar di berbagai kabupaten, di antaranya yaitu Kabupaten Lamongan. Salah satu komoditas tanaman pangan yang dapat mengambil peran dalam pengembangan sektor pertanian adalah komoditas jagung. Di Indonesia, jagung merupakan bahan pangan penting karena merupakan sumber karbohidrat kedua setelah beras. Di samping itu, jagung digunakan sebagai bahan pakan ternak dan bahan baku industri. Jagung salah satu komoditas pertanian yang menyumbang inflasi cukup besar, yaitu sebesar 2%. Lamongan sebagai salah satu daerah dengan produksi jagung terbesar ditunjuk menjadi salah satu rujukan diskusi stabilisasi harga dari Tim Pengendalian Inflasi Pusat atau TPIP. Jagung penyumbang inflasi yang hampir sama dengan beras, yakni sebesar 2%. Peningkatan produksi jagung ini adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani jagung. Hasilnya, nilai tukar petani atau NTP pada Kabupaten Lamongan di tahun 2016 sebesar 102, naik menjadi 104,6 pada tahun 2017. Komoditas jagung juga menjadi kebanggaan Kabupaten Lamongan. Dengan penerapan sistem kawasan pertanian jagung modern, dampaknya sangat terasa. Panen jagung yang semula berkisar 5-6 ton per hektar melonjak drastis hingga 10 ton per hektar. Pada tahun 2019, produksi jagung di Lamongan mencapai 623.165 ton dengan total luas area 60.342 hektar. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu permasalahan. Warga Lamongan resah dengan serangan hama tikus. Pasalnya, lebih dari 170 hektar lahan jagung di Desa Drada, Kecamatan Kedung Pring tidak bisa panen. Petani pun mengalami kerugian puluhan juta rupiah karena tidak bisa memanen hasil tanamannya. Salah satu tanaman jagung yang terserang hama tikus yaitu milik Eni, petani di Dusun Blumbang, Desa Drada. Menurutnya, jagung yang diserang kawanan tikus mulai dari usia 60 hari atau saat tanaman jagung mulai berbuah. Mulai umur 60-65an hari, jagung ini sudah diserang oleh tikus. Adanya permasalahan tersebut, maka akan berpengaruh pada harga jual dari jagung. Pembahasan selanjutnya yaitu metode pengendalian hama tikus. Dalam proses menyelesaikan permasalahan tersebut, bisa dilakukannya strategi pengendalian. Pengendalian hama tikus bukanlah hal mudah untuk dilakukan dengan baik. Pengendalian yang dilakukan secara parsial banyak dilaporkan tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Maka dari itu, pengendalian hama tikus direkomendasikan untuk dilakukan secara terpadu. Pengendalian hama terpadu atau PHT merupakan sistem pengendalian hama yang dihubungkan dengan dinamika populasi dan lingkungan spesies hama. Memanfaatkan perpaduan semua teknik dan metode yang memungkinkan secara kompatibel untuk menekan populasi hama agar selalu di bawah tingkat yang menyebabkan kerugian ekonomi. Pelaksanaan PHT pada tanaman jagung ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah memperhitungkan fase pertumbuhan tanaman jagung. Pengendalian dilakukan pada daerah yang luas. Pengendalian dilakukan secara massal oleh semua petani, masyarakat, dan instansi. Dilakukan secara serentak pada waktu yang bersamaan atau kontinus. Dalam penerapan PHT adalah melakukan kegiatan monitoring dan pemetaan keberadaan hama tikus di lapangan.
Kegiatan ini dilakukan dengan cara melakukan identifikasi kerusakan tanaman oleh hama, identifikasi jenis tikus, dan identifikasi lokasi sarang tikus. Namun, tidak selamanya upaya pengendalian yang dilakukan berhasil dengan baik. Tidak sedikit yang gagal dalam melakukan pengendalian. Kegagalan tersebut dapat disebabkan karena kesalahan dalam mengidentifikasi permasalahan tikus di lapangan, masih selalu menyediakan makanan, air, dan tempat tinggal bagi tikus, dan kesalahan dalam strategi penerapan PHT. Lalu, beberapa metode pengendalian hama tikus yang dapat diterapkan. Yang pertama yaitu pengendalian hayati. Pengendalian hayati dilakukan dengan memanfaatkan predator seperti kucing, ular, dan burung hantu. Penggunaan patogen sebagai agen pengendali tidak dianjurkan karena berdampak negatif bagi manusia. Cara termudah adalah dengan memberikan lingkungan yang sesuai dan tidak mengganggu atau membunuh musuh alami tikus sawah. Pada ekosistem sawah irigasi, peran musuh alami kurang nyata dalam menekan populasi tikus. Ragam pemangsa tikus yang ada di sawah atau ladang cukup beragam, diantaranya kucing, anjing, garangan, ular, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pengendalian mekanik. Pengendalian secara mekanik dapat dilakukan dengan menggunakan pemagaran dengan plastik, pemasangan bubu perangkap, perangkap hidup, perangkap berperekat, sampai penggunaan berbunyian. Yang ketiga yaitu pengendalian dengan pestisida nabati. Pestisida nabati adalah pestisida yang dibuat dengan memanfaatkan bahan alami yang ada di sekitar kita untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman seperti tumbuhan. Pestisida nabati memiliki keuntungan relatif aman, ramah lingkungan, murah dan mudah didapatkan, dan tidak menyebabkan keracunan serta tidak akan menyebabkan hama menjadi resisten. Sedangkan kekurangannya yaitu penggunaannya harus berulang-ulang, tidak tahan lama, daya kerjanya lambat, dan tidak membunuh hama secara langsung. Yang keempat yaitu pengendalian secara kimiawi. Pengendalian secara kimia dilakukan dengan menggunakan bahan beracun baik dalam bentuk ready mix bite atau ready mix dust yang banyak dijumpai di pasaran seperti Claret Strom atau Ramontal. Penggunaan emposan menggunakan bahan fumigasi juga cukup efektif menekan populasi hama tikus. Lalu pengendalian yang terakhir yaitu pengendalian secara elektrik. Pengendalian secara elektrik dapat dilakukan dengan sengatan listrik, pengusir tikus, menggunakan suara ultrasonik, dan cahaya yang dapat digunakan untuk menyinari lahan secara periodik. Salah satu pengusir tikus diantaranya adalah pengusir tikus berbasis ultrasonik. Pengusir tikus ini dapat bekerja 24 jam karena menghasilkan energi listrik secara mandiri. Panel surya telah terpasang di alat tersebut sehingga dapat mendukung prinsip pertanian presisi. Prinsip kerja sistem kendali ini adalah mengganggu sistem pendengaran tikus yang berada di areal jangkauan alat, sehingga tikus tidak nyaman untuk berada di sekitar lahan. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.